fatwa-fatwa seputar keislaman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan membacakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 1 November 1975, dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang berbagai persoalan, antara lain mengenai hidup sederhana. Setelah membaca pidato Presiden Republik Indonesia mengenai anjuran hidup sederhana, setelah mempelajari dan membahas 1. Prinsip-prinsip menurut ajaran Islam dan melarang hidup dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, penyelewengan, suap penyuap, melarang hidup royal, lebih-lebihan, dan menganjurkan hidup sederhana secara wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin asal tidak terlampau besar perbedaan itu. Kedua, akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam Islam dinamakan harta umat. Selanjutnya, setelah menimbang poin 1, bahwa untuk mencegah atau menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan. Poin A, pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup mewah atau berlebih-lebihan. Poin B, penegasan-penegasan penegak hukum terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung. Poin C, pemberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan hukum pidana Islam dalam KUHP. Poin D, perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar tidak melakukan penyelewengan. Poin E, pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggaran hukum. Poin F, pengamatan dan penelitian terhadap harta kekayaan pejabat-pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia mengingat 1. Dalil-dalil Al-Quran dan Hadis sebagaimana tercantum. Poin A, larangan tabdzir atau pemborosan. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Yang artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Robnya. Poin B, larangan israf atau melampaui batas. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Poin C, larangan suap menyuap. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap dan menerima uang suap. Poin D, perintah hidup sederhana, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-29. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan janganlah terlalu mengulurnya agar tidak tercela dan menyesal.
juga dalam surah Al-Furqan ayat 76. Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit, dan adalah di antara kedua itulah yang baik. Poin E. Perbedaan tingkatan hidup dengan jalan halal dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia angkat sebagian kalian atas sebagian lain derajatnya untuk menguji kalian pada rezeki yang diberikan kepada kalian, bahwa Rob kalian sangat cepat datang siksanya, dan bahkan ia Maha Pengampun dan Penyayang. Yang kedua, mengingat filsafat hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam mukadimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memutuskan: 1. Menyambut baik penuh penghargaan atas anjuran Presiden Republik Indonesia tentang hidup sederhana. 2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama. 3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan: Poin A. Mengeluarkan instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah atau berlebih-lebihan. Poin B. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung. Poin C. Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan hukum pidana Islam. Poin D. Perbaikan ekonomi umumnya, terutama biaya hidup pegawai, agar mereka tidak melakukan penyelewengan. Poin E. Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggar-pelanggar hukum. Dan yang keempat, menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, mubalik-mubalik, khotib-khotib, dan media massa untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang menganjurkan hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih-lebihan, terutama dari hasil pencarian yang haram dan tidak sah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 10 Safar 1396 Hijriah atau 10 Februari 1976. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali, dan ditandatangani oleh Sekretaris Haji Amiruddin Siregar.